Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita membahas persiapan UTBK tentang hukum Newton, bagian yang kedua. Di sini kita akan membahas materi hukum Newton yang kedua, yaitu sigma F sama dengan M kali A, khususnya pada benda-benda yang berada pada bidang datar. Hukum 2 Newton. Jika ada resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda, maka akan dihasilkan suatu percepatan dalam arah yang sama dengan resultan gaya. Besarnya percepatan tersebut berbanding lurus terhadap resultan gaya dan berbanding terbalik terhadap massa bendanya. Dituliskan sigma F sama dengan M kali A, berarti benda memiliki percepatan atau melakukan gerak lurus berubah beraturan. Contoh 1 soal SNMPTN 2011. Berdasarkan hukum Newton tentang gerak, pernyataan berikut yang benar adalah: 1. Jika sebuah benda mengalami perlambatan, maka gaya total yang bekerja pada benda tersebut tidak sama dengan 0. Nah, dari hukum Newton 2 tadi, sigma F sama dengan M kali A, berarti bendanya GLBB, dipercepat atau diperlambat. Artinya sigma F-nya kan tidak sama dengan 0. Berarti pernyataan 1 benar. Kemudian yang kedua, penyebab perubahan gerakan pada suatu benda adalah resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, jadi sigma F sama dengan M kali A. A itu adalah perubahan kecepatan. Maka pernyataan yang kedua juga adalah benar. Yang ketiga, perubahan gerak suatu benda tidak terjadi manakala gaya keseluruhan yang bekerja pada benda tersebut adalah 0. Nah, ini berarti kalau sigma F-nya sama dengan 0, benda yang diam akan tetap diam, benda yang sedang bergerak dengan kecepatan tetap akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap atau gerak lurus beraturan. Hukum Newton yang pertama. Jadi pernyataan 3 benar. Kemudian yang keempat, tidak ada gaya yang bekerja pada benda diam. Nah, jadi sigma F sama dengan 0, benda diam, artinya resultan gayanya sama dengan 0. Bukan berarti tidak ada gaya, tapi resultan gayanya sama dengan 0. Nah, jadi pada benda diam itu bisa saja ada gaya, tetapi gayanya berlawanan dan sama besar sehingga resultan gayanya sama dengan 0. Maka jawabannya adalah A. Kemudian nomor 2, ini soal UMPTN tahun 89. Mobil 700 kg mogok di jalan yang mendatar. Kabel horizontal mobil derek yang dipakai untuk menyeretnya akan putus jika tegangan di dalamnya melebihi 1400 Newton. Berarti yang 1400 Newton itu adalah tegangan maksimum. Percepatan maksimum yang dapat diterima mobil mogok dari mobil derek adalah berapa meter per sekon kuadrat. Nah, jadi kalau mobil ditarik dengan tali, nah kemudian gaya yang bekerjanya tentu ada tegangan tali F sama dengan M kali A, ya. Nah, tadi ditanya A maksimum, terjadi pada saat tegangannya juga maksimum atau gaya tariknya adalah maksimum. Tinggal dimasukkan 1400, F maksimumnya, M-nya 700, dan ditanya A max-nya. A maksimumnya adalah 2 meter per sekon kuadrat, jadi jawabannya adalah A. Nomor 3, dua buah benda A dan B masing-masing bermassa. MA-nya adalah M dan MB-nya adalah 2M. Nah, keduanya berada pada lantai licin dihubungkan dengan tali lalu ditarik mendatar dengan gaya F. Dalam keadaan bergerak, tegangan tali penghubung kedua benda sebesar T antara gaya F dan tegangan tali berlaku hubungan. F sama dengan berapa T. Nah, kita lihat di sini ada tegangan tali. Nah, pertama kalau kita lihat secara keseluruhan ya, ini tegangan talinya. Jadi gaya F itu akan sama dengan M total ya, menarik dua-duanya kali dengan A. Jadi ini 3M kan, ini M, ini 2M jadi 3M ya. Atau M kali A sama dengan sepertiga F. Kemudian khusus pada benda A, maka dia ditarik oleh tegangan tali T
Ya, berarti T itu sama dengan massa A kali dengan A. Lalu M kali A. Nah, massa A-nya kan sama dengan M. Nah, kemudian M kali A-nya adalah sepertiga F. Nah, sepertiga F. Berarti F-nya adalah 3T. Jadi jawabannya adalah yang E. Ya. Berikutnya, nomor 4. Ini ada 5 benda bermassa M. Ya, 5 balok bermassa M ditarik dengan gaya 100 Newton. Maka besar tegangan tali keempat adalah berapa? Ya. Oke, pertama kalau kita lihat secara keseluruhan, F yang narik itu akan sama dengan M total kali dengan A. Ya. Nah, jadi 100 Newton itu sama dengan 5M kali dengan A. Oke, maka MA-nya adalah 20. Sekarang untuk yang keempat, T4 ya, itu berarti narik benda M. Berarti T4 itu akan sama dengan M kali A. Nah, M kali A kan 20, jadi T keempat adalah 20 Newton. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 5, ada 2 balok A dan B, massanya masing-masing 4 dan 6 kg. Didorong oleh FA dan FB, masing-masing besarnya 12 Newton dan 24 Newton. Nah, jika tali dalam keadaan tegang, maka besar tegangan tali adalah berapa? Baik, kita lihat secara keseluruhan sistem berarti sigma F sama dengan M kali A, berarti didorong oleh FA dan FB, nah, dua-duanya bergerak dengan kecepatan A, kita masukkan angkanya 12 tambah 24 sama dengan 4 tambah 6 kali A. Maka diperoleh A-nya 36 dibagi 10, 3,6 meter per sekon kuadrat. Lalu kita lihat pada benda A. Nah, benda A itu ditarik oleh T dan juga didorong oleh FA. Maka persamaannya dituliskan FA tambah T sama dengan MA kali A, karena searah dijumlahkan ya. Nah, FA-nya adalah 12 tambah T, MA-nya 4 kali 3,6, maka diperoleh T-nya adalah 2,4 Newton. Atau boleh juga kita menganalisis pada benda B, ya, tegangan talinya ke kiri, berarti sigma F sama M kali A-nya menjadi FB min T, karena antara FB dan T berlawanan arah. Ya. Jadi diselisihkan MB kali A, 24 min T sama dengan 6 kali 3,6. Maka diperoleh nilai T-nya adalah 2,4 Newton. Ya. Jadi boleh menganalisis salah satu benda. Nah, jadi jawabannya C. Ya. Kemudian nomor 6. Nah, ini soal SBMPTN 2016. Ada sebuah balok massanya 1 kg, lalu ada bekerja 3 buah gaya F1, F2, F3, ya. Lalu kemudian dipercepat nih 10 meter per sekon kuadrat dengan arah seperti ini A-nya. F2-nya 2 Newton, nah, tangan tetanya 3/4 dan teta tambah alfanya 90 derajat, maka besar gaya F3 adalah berapa? Baik, nah pertama tetanya 3/4. Berarti tetanya adalah 37 derajat. Kemudian teta tambah alfa adalah 90 derajat, berarti alfanya 53 derajat. Nah, lalu kita mencari nilai F3, ya. Kita bisa menggunakan sigma Fy sama M kali AY, ya. Nah, kita uraikan dulu. Ini ada F3 cosinus theta, ini ada F3 sin theta, lalu A-nya juga diuraikan, A cos alfa dan A sin alfa. Nah, kalau dalam arah sumbu Y, berarti gaya yang bekerjanya ada F2 dan ada F3 sin theta. A-nya adalah A sin alfa. Maka dituliskan seperti ini, ya. Nih, F3 sin theta tambah F2 sama dengan M kali A. Nah, A-nya adalah A sin alfa AY, ya. Oke, kita masukkan angkanya seperti ini. F3 sin 37 ditambah F2-nya 2, M-nya 1, A-nya 10, sin 53. Ya. Jadi kita masukkan sin 37 0,6, lalu sin 53-nya 0,8.
Nah, ini jadi 8 dikurangi 2 tinggal 6 dibagi 0,6. Jadi diperoleh F3-nya adalah 10 Newton. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, kemudian kita juga bisa menentukan nilai F1 dengan cara persamaan hukum Newton dalam arah sumbu X. Ya. Sigma Fx sama dengan M kali AX. Ya. Berarti yang ke kanan itu ada F1 dan yang ke kiri ada F3 cos theta. Maka dituliskan F1 min F3 cos 37 dikurangi M kali A cos 53. Ini cos alfa ya A-nya. Jadi A yang kita gunakan yang ini dalam sumbu X. Kita masukkan angkanya F1 min F3-nya 10 kali 0,8 cos 37-nya cos 53-nya 0,6. Ya. Ini berarti menjadi 6 dan ini adalah 8 pindah ke kanan jadi 14. Ya. Nah, itu untuk menentukan nilai F1-nya. Selanjutnya nomor 7, ini soal SIMAK UI tahun 2011. Massa 2 kg. Kemudian mula-mula dia mendapat gaya F sama dengan 8I min 4 TJ. Waktu yang dibutuhkan agar benda mencapai laju kecepatan 15 meter per detik adalah berapa detik? Baik, kita tuliskan dulu sigma F sama dengan M kali A. F-nya adalah 8I tambah 4 TJ. TJ sama dengan 2A. Ya kan? M-nya 2 kg. Maka diperoleh nilai A-nya 4I min 2TJ. Nah, kemudian mencari kecepatan itu pakai rumus V0 ditambah integral A dt. Ya, mula-mula diam, V0-nya 0, kemudian A-nya dimasukkan 4I min 2TJ, lalu diintegralkan ya. Jadi integral 4I itu adalah 4TI, nah 2T diintegralkan jadi T kuadrat, J ya. Nah, lalu diketahui nilainya adalah 15. Ya, berarti untuk menentukan nilai V pakai rumus akar Px kuadrat ditambah Py kuadrat. Nah, ini Vx-nya dan ini adalah Py-nya. Nilainya 15. Ya kan? Nilainya 15. Kemudian supaya akarnya hilang dikuadratkan, ini jadi 225. Sehingga diperoleh persamaan seperti ini. Lalu kemudian difaktorkan. Ya. T kuadrat min 9 kali T kuadrat plus 25. Nah, yang T-nya positif kan berarti yang ini ya. T kuadrat sama dengan 9 berarti T-nya adalah 3 detik. Silakan lanjutkan ke video berikutnya. Masih membahas siap UTBK tentang hukum Newton, bagian yang ketiga. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.